Namun, Lu Ming dan Xian Yanxing sama-sama terkejut. Gu Huaxu telah mencapai tingkat yang mengerikan hanya dalam waktu setengah bulan. Kultivasinya telah mencapai level raja tingkat puncak, dan kekuatan bertarungnya sangat kuat. Jika itu pertarungan satu lawan satu, Lu Ming tidak memiliki kepercayaan diri untuk menang. Kondisi orang ini terlalu aneh. Mata hitam Dandan menatap Gu Huaxu, matanya berputar. Dandan, apa yang kamu lihat? Lu Ming bertanya. Dandan mengatakan, ia sudah hidup sejak lama. Lu Ming sekarang merasa bahwa itu mungkin benar. Mungkin Dandan benar-benar bisa melihat sesuatu. Ini seperti penguasaan bola, tetapi kesulitan penguasaan bola tidaklah kecil. Ini membutuhkan serangkaian kebetulan, jika tidak maka akan sangat sulit untuk berhasil. Gumam Dandan. Milik. Ekspresi Lu Ming dan Xian Yanxing berubah. Ada rasa tidak percaya di mata mereka. Mereka juga pernah mendengar tentang legenda kerasukan. Dikatakan bahwa ketika seorang seniman bela diri berkultivasi ke alam dewa spiritual dan memadatkan dewa spiritual, bahkan jika tubuh fisiknya dihancurkan, dewa spiritual tidak akan runtuh untuk sementara waktu. Dia bahkan bisa menggunakan Tuhan rohaninya untuk memiliki tubuh lain dan dilahirkan kembali. Namun, penguasaan bola tidak semudah yang dibayangkan. Begitu Dewa Roh meninggalkan tubuhnya menjadi sangat lemah dan tidak akan bertahan lama. Yang paling penting adalah keinginan setiap orang sangat kuat, dan bahkan melibatkan hukum kehidupan. Pada dasarnya, mustahil bagi Dewa Roh untuk merasuki tubuh orang lain. Jika Dewa Roh ingin merasuki tubuh orang lain, mereka seringkali berakhir dalam situasi di mana mereka akan menjadi abu. Namun dalam sejarah, ada juga kasus penguasaan bola yang berhasil, namun jumlahnya terlalu sedikit. Mungkinkah tubuh Gu Huaxu telah dirasuki makhluk kuat? Saat ini, ekspresi Gu Huaxu berubah. Aku akan melepaskan kalian berdua untuk saat ini, tapi aku akan mengambil nyawa kalian di masa depan. Gu Huaxu mendengus dan dengan cepat mundur ke dalam terowongan. Mengejar. Keduanya dengan cepat mengejarnya. Ketiganya, satu di depan dan satu lagi di belakang, bergerak maju dan melewati teluk timur dan barat. Setelah beberapa saat, sebuah gua bawah tanah besar muncul di depan mereka. Batu permata berwarna merah darah tertanam di dinding batu gua bawah tanah, menyebarkan sinar cahaya berwarna merah darah. Di tengah gua bawah tanah, sebenarnya ada ladang pengobatan, yang menumbuhkan lebih dari selusin jenis tumbuhan roh. Haha, buah darah bayi, buah racun naga, indraku memang benar. Begitu Gu Huaxu tiba di sini, dia menunjukkan ekspresi ekstasi dan menyerbu ke arah pohon buah-buahan. Buah iblis surgawi. Xian Yanxing segera melihat pohon buah-buahan setinggi manusia. Warnanya gelap gulita dan hanya ada satu buah di atasnya. Itu seukuran kepalan tangan dan memiliki pola aneh di permukaannya. Ini adalah buah iblis surgawi yang dibutuhkan Xian Yanxing. Xian Yanxing menerkam buah iblis surgawi. Bas, bas. Saat ini, udara bergetar hebat. Getarannya begitu padat sehingga seolah-olah ada banyak sekali lebah yang beterbangan. Namun, suara getarannya ribuan kali lebih kuat dari suara lebah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kemudian, kumbang terbang keluar dari tanah pohon buah-buahan tersebut seperti peluru, menembus Gu Huaxu dan Xian Yanxing. Kecepatannya sangat cepat. Getaran tersebut disebabkan oleh kepakan sayap kumbang. Hati-hati, Lu Ming berseru pelan dan bergegas mendekat. Medan kekuatan setan langit. Xian Yanxing menekan telapak tangannya ke bawah, dan medan kekuatan iblis langit yang kuat menyelimuti kumbang tersebut. Namun, kecepatan kumbang hanya sedikit terpengaruh, dan mereka terus berlari menuju Xian Yanxing. Iblis langit dipotong. Kekuatan pemotongan yang sangat tajam meledak, dan kekuatan pemotongan seperti bila angin menebas ke arah kumbang. Bas. Dan EBSCP, Wosh. Kekuatan pemotongan yang kuat memotong kumbang, tetapi menghasilkan suara benturan logam dan percikan api beterbangan. Hanya beberapa kumbang yang dipotong menjadi dua, dan sisanya hanya dikirim terbang. Setelah tertunda beberapa saat, mereka menagih lagi. Di sisi lain, pedang pendek muncul di tangan Gu Huaxu. Dia terus menebas, tapi hasilnya tetap sama. Hanya sedikit kumbang yang terbunuh, dan sisanya diterbangkan. Kumbang suci. Brengsek. Mengapa ada kumbang suci di sini? Gu Huaxu meraung. Dan EBSCP, dengungan.
Kumbang itu terbang lagi, dan jumlahnya tidak kurang dari 1000. Luming bergegas maju dan sinar tombak besar mengembun di tangannya. Dia menyapu bersihnya dan puluhan skarab tersapu seperti peluru. Mereka menabrak tembok di sekitarnya, membuat lubang besar di dalamnya. Namun, lebih banyak skarab yang menerkam ke arah Luming. Dan EBSCP, kumbang suci jenis ini memiliki duri yang panjang dan tajam di mulutnya. Itu jelas tidak biasa, dan tidak ada yang mau tertusuk olehnya. King kecil, petik buah iblis surgawi dan mundur. Lu Ming berteriak, "Junior, tidak ada dari kalian yang bisa pergi hari ini. Kalian semua bisa tinggal." Pada saat ini, suara yang menusuk tulang terdengar. Ledakan. Di langit di atas gua, aura yang luas dan menakutkan menekan. Aura ini membuat orang merasa seperti sedang menghadapi lautan luas. Tidak bagus, itu adalah ahli alam lautan jiwa. Ekspresi Lu Ming berubah. Tampaknya Akademi Alkimia Laut Awan telah mengambil tindakan pencegahan dan telah menunggu mereka di sini. 9 naga menginjak-injak langit. Lu Ming tidak ragu sama sekali. Dia segera menggunakan 9 langkah naga yang menapaki surga dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dalam sekejap, dia menghindari sekelompok besar skarab dan bergegas menuju buah Sky Demon. Bang! Bang! Kemudian, dia mengayunkan tombak panjangnya dan kelompok skarab di depannya tersapu. Dia kemudian menyapukan esensi klasiknya ke depan dan menangkap buah Sky Demon. Dia menariknya kembali dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan Luming. Buah iblis surgawi ada di tanganku, ayo pergi. Berlari, Luming berteriak sambil terbang menuju pintu keluar dengan kecepatan tinggi. Di saat yang sama, Xian Yanxing mundur dengan cepat. Junior, tetap di sini. Teriakan marah terdengar, dan 2 kekuatan besar menekan kepala kedua orang itu dengan kecepatan yang luar biasa. Ada 2 lingkaran api, dan memancarkan tekanan yang mengejutkan. Panas sekali. Itulah konsep api tingkat kedua. Jantung Luming berdetak kencang. 3 jenis konsep muncul dan sinar tombak melesat keluar, menghantam lingkaran api. Dengan ledakan yang keras, Luming merasakan tekanan yang tak terbatas melonjak ke arahnya. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Di sisi lain, Xian Yanxing berada dalam situasi yang sama. Dia mundur beberapa langkah. Di langit, seorang pria parubaya kekar berjubah merah berdiri di udara. Matanya sedingin kilat saat dia mengamati mereka bertiga. "Apakah kamu membunuh anakku, Yun Chongsheng? Hari ini, aku akan mengubur kalian semua bersamaku." Suara dingin pria berjubah merah terdengar. Begitu dia selesai berbicara, dia menekan tangannya ke bawah dan total 9 cincin api ditembakkan ke arah Luming, Xian Yanxing, dan Gu Huaxu. Dan EBSCP, di saat yang sama, kumbang suci itu mulai bergetar dan terbang menuju mereka bertiga. Medan kekuatan setan langit, pemotongan kehancuran. Xian Yanxing berteriak sambil mendorong telapak tangannya. Medan gaya yang kuat mencakup radius 10 meter. Kekuatan pemotongan yang tak terlihat menghancurkan segalanya. Dan EBSCP, kali ini, banyak kumbang suci yang dipotong menjadi 2, hanya menyisakan 3 cincin api untuk menerobos medan gaya. Ini adalah wilayah kehancuran. Mata Luming berbinar. Xian Yanxing sebenarnya telah memahami maksud dari alam kehancuran. Pada saat yang sama, dia telah mengembangkan alam angin. Mentalitas kehancuran adalah jenis mentalitas yang khusus. Kekuatan serangannya sangat mengerikan. Itu bisa menghancurkan segalanya. Dalam hal kekuatan serangan, bahkan mentalitas Guntur jauh lebih lemah. Pada saat yang sama, Xian Yanxing juga memahami mentalitas angin. Namun, kedua mentalitas tersebut jelas tidak digabungkan. Memusnahkan. Pada saat ini, tombak panjang muncul di tangan Luming. Dia belum pernah menggunakan tombak naga yang tak terbatas sejak dia mendapatkannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Tombak naga yang tak terbatas berubah menjadi serangkaian bayangan. Lusinan lampu tombak meledak. Karena cahaya tombaknya terlalu tajam, cahaya itu merobek udara dan menciptakan lusinan jalur vakum. Dan EBSCP, pancaran cahaya tombak menghantam lusinan kumbang suci, menyebabkan mereka meledak. Ujung tombak naga yang tak terbatas terbuat dari baja yang tidak bisa dihancurkan. Itu sangat keras dan tajam, dan bisa dengan mudah menembus pertahanan kumbang suci. Di sisi lain, Gu Huaxu melolong panjang dan pedang ki hijau tua miliknya meledak.
Itu juga lebih kuat dari sebelumnya dan membelah kumbang suci. Ledakan, ledakan, lalu, terjadi ledakan dahsyat. Lu Ming dan yang lainnya bertabrakan dengan lingkaran api, menciptakan ledakan yang mengejutkan. Seluruh gunung berguncang hebat. Brengsek, mata pria parubaya berjubah merah itu dipenuhi dengan keterkejutan. Kelompok 3 orang Lu Ming terlalu kuat. Mereka tidak hanya dapat menerobos kumbang suci, tetapi mereka juga dapat memblokir serangannya. Mereka hanyalah raja bela diri, tapi mereka sangat menakutkan. Api yang berkobar mengepul ke langit. Potong dunia. Pria berjubah merah itu melambaikan tangannya dan menekan ke bawah. Segera, puluhan lingkaran api terbentuk dan ditembakkan ke arah mereka bertiga. Cakram api semacam ini adalah kombinasi dari esensi dan kemauan vital pria berjubah merah. Itu sangat kuat, dan ujung ringnya sangat tajam. Itu juga membawa api yang bersifat eksplosif. Jika ada yang terkena pasti akan meledak. Lu Ming, bagaimana kalau kita bertiga bergabung? Gu Huaksu tiba-tiba berteriak. Lawannya adalah ahli alam lautan jiwa. Tidak peduli apakah itu Zhen Yuan atau niat, keduanya terlalu kuat. Mereka tidak bisa menjadi lawannya sendirian. Jika mereka ingin meninggalkan tempat ini dengan selamat, mereka harus bekerja sama. Jika tidak, mereka hanya akan dikalahkan satu persatu. Baiklah, Lu Ming juga sangat jelas tentang hal ini. Dia mengangguk dan setuju tanpa ragu-ragu. Terlepas dari apakah Gu Huaksu kerasukan atau tidak, dia harus melewati ini terlebih dahulu. Tubuh Gu Huaksu bersinar dan dia muncul di samping Lu Ming dan yang lainnya seperti hantu. Di tingkat samudera spiritual, Dantian berubah menjadi laut, dan Zhen Yuan terlalu kaya. Kita tidak bisa melawannya secara langsung, atau Zhen Yuan kita pasti akan kelelahan terlebih dahulu. Pihak lain adalah seniman bela diri di puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual, jadi kita hanya bisa berubah dari pasif menjadi aktif dan melakukan serangan balik untuk mendapatkan peluang menang. Gu Huaksu menganalisis. Metode apa yang kamu punya? Lu Ming bertanya. Kemungkinan besar Gu Huaksu telah dirasuki oleh Dewa Roh. Dia mungkin punya cara. Beberapa dari mereka memblokir serangan pria berjubah merah sambil berbicara melalui transmisi suara. Kami berdua akan membuka jalan dan menyerang pihak lain. Biarkan gadis kecil ini menggunakan medan kekuatannya untuk melindungi pihak lain dan mengurangi kecepatannya. Hanya dengan begitu kita akan memiliki peluang untuk menang. Kata Gu Huaksu. Baiklah, ayo kita memimpin. Lu Ming mengangguk. Kemudian, dia mengaktifkan meridian darah keduanya dan kekuatannya meningkat. Serangan ekstrim. Lu Ming melancarkan serangan terkuatnya. Dia menjadi satu dengan tombak dan berubah menjadi pancaran sinar tombak. Ia menembus kehampaan dan melesat ke langit. Bang! Bang! Beberapa cincin dihancurkan oleh Lu Ming dan sinar tombak yang tajam diarahkan ke pria kekar berjubah merah. Pedang racun langit. Lampu hijau tua menyala di mata Gu Huaksu. Bahkan pedang pendek di tangannya berubah menjadi hijau tua. Dengan tebasan, beberapa cincin patah dan cahaya pedang hijau tua menebas pria berjubah merah itu. Mata pria berjubah merah itu berubah menjadi serius. Dia mengepalkan tangannya di udara dan cincin api terbang kembali. Mereka berubah menjadi dua cincin yang memancarkan aura kuat dan melesat ke arah pancaran tombak Lu Ming dan pedang ki hijau tua. Ledakan, ledakan. Dua ledakan yang mengguncang bumi terdengar saat ki yang ganas menyebar. Dua pilar ki melonjak ke langit tempat ketiganya bertarung. Ledakan. Dinding batu di atas gua langsung ditembus, dan seluruh gunung berguncang hebat. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan, tetapi ketika mereka masih beberapa puluh meter dari keempatnya, mereka hancur oleh energi dari tubuh mereka. Isi daya. Lu Ming memanggil Xie Nianxing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lu Ming dan Xie Nianxing berubah menjadi dua seberkas cahaya dan bergegas. Di sisi lain, Gu Huaksu melakukan hal yang sama. Jika kamu ingin pergi, tinggallah. Pria berjubah merah itu mengeluarkan raungan yang menggemparkan dan berubah menjadi lautan api, meledak ke arah mereka bertiga. Medan kekuatan setan langit. Xie Nianxing menekan tangan kecilnya, dan medan kekuatan iblis langit bekerja pada pria berjubah merah itu, menghalangi sosoknya sejenak. Dengan cara ini, Lu Ming dan dua orang lainnya bergegas keluar dari puncak gunung. Tetaplah di sini. Pria kekar berjubah merah itu berteriak. Saat berikutnya, medan kekuatan iblis langit hancur.
Dia berubah menjadi api dan menembus langit dalam sekejap. Dengan lambaian tangannya, lusinan cincin api diledakkan ke arah Lu Ming dan dua lainnya. Lu Ming dan dua lainnya membalas. Dengan dentuman keras, langit meledak seperti kembang api. Adapun puncak gunung di bawahnya telah runtuh seluruhnya. Menjijikkan. Gu Huaksu meraung. Ramuan roh yang dia inginkan masih ada di dalam. Apa yang sedang terjadi? Sesuatu telah terjadi di area terlarang. Keributan yang begitu besar tentu saja membuat khawatir seluruh Akademi Alkimia Lautan Awan. Banyak orang terbang di langit. Bas dan EBSCP, Wosh. Lebih dari 20 sosok terbang menuju Lu Ming dan yang lainnya. Nenek moyang, apa yang terjadi? Nenek moyang, apa yang terjadi? Orang-orang ini bertanya satu demi satu. Orang-orang ini telah melanggar kawasan terlarang. Kalian semua, serang dan kalahkan mereka. Perintah pria berjubah merah. Apa beraninya kamu? Kamu sedang mencari kematian. 20 orang itu berteriak satu demi satu. Aura kuat mereka meledak dan mengelilingi Lu Ming dan dua lainnya. Masing-masing dari mereka adalah raja tahap akhir, dan mereka adalah kekuatan terkuat di Akademi Alkimia Laut Awan. Membunuh mereka. Pria berjubah merah itu memberi instruksi. Membunuh. Membunuh. Lebih dari 20 tingkatan raja tahap akhir menyerang bersama-sama. Segala macam teknik dan cahaya dilepaskan ke arah mereka bertiga. Bocah, mati. Adapun pria berjubah merah, dia melambaikan tangannya dan serangan semua orang diarahkan ke Gu Huaksu. Dia ingin menghancurkannya satu per satu. Tadi, serangannya terlalu tersebar. Itulah mengapa Lu Ming dan yang lainnya berhasil memblokir mereka. Sekarang, dia akan fokus pada satu orang. Gu Huaksu terkejut, dan dia dengan cepat mundur saat pedang Ki hijau tua meledak. Mati. Pria berjubah merah itu menekan tangannya dan cincin api berputar dengan cepat, bertabrakan dengan pedang Ki. Pedang Ki hanya menahan nafas sebelum roboh. Cincin itu tidak berhenti dan terus berlanjut ke depan. Dentang. Tubuh Gu Huaksu bergetar saat pedang pendeknya mengenai ring, dan dia dengan cepat mundur. Tidak, aku bukan lawannya sendirian. Kita harus bekerja sama. Gu Huaksu menyerang Lu Ming tanpa peduli. Namun pria berjubah merah menghentikannya. Di sisi lain, Lu Ming dan Xie Nianxing juga terjerat. Para alkemis ahli dalam menulis prasasti, jadi secara alami mereka juga ahli dalam serangan gabungan. Lebih dari 20 tingkat raja tingkat atas bergabung dan membentuk formasi serangan gabungan, melibatkan Lu Ming dan Xie Nianxing. Lu Ming sangat jelas tentang niat pihak lain. Mereka akan menahan mereka berdua terlebih dahulu. Pria kekar berjubah merah akan membunuh Gu Huaksu terlebih dahulu, lalu membunuh mereka. Mereka dirusak satu per satu. Jika itu yang terjadi, mereka akan berada dalam bahaya. Pria berjubah merah itu bukanlah orang biasa yang baru saja menerobos ke tingkat samudera spiritual, namun telah mencapai puncak tingkat pertama dari tingkat samudera spiritual. Jika mereka melawannya sendirian, mereka hanya akan dikalahkan. Serang dan bergabunglah dengan Gu Huaksu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Xie Nianxing. Medan kekuatan iblis langit, kehancuran terpotong. Xie Nianxing mengatupkan kedua tangannya, dan medan kekuatan iblis langit mengelilingi 20 atau lebih guru. Kekuatan destruktif dari medan force memotong mereka. Jika hanya ada beberapa tingkatan raja tahap akhir, mereka pasti sudah dicincang menjadi pasta daging. Namun, dengan kekuatan gabungan lebih dari 20 tingkat raja, aura mereka bergabung, dan formasi mereka benar-benar mampu menahan serangan itu. Melahap. Lu Ming menekan telapak tangan kirinya ke bawah dan kekuatan melahap yang kuat meletus. Itu bertindak atas 20 raja sukses fenomenal dan akan melahap esensi darah mereka. Stabil. Salah satu tetua berteriak. Tetua ini memiliki kekuatan seorang raja tingkat puncak. Faktanya, ada 8 raja tingkat puncak di antara 20 orang tersebut. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menghentikan serangan gabungan Lu Ming dan Xie Nianxing. Serangan naga sejati, hancurkan. Lu Ming menusukkan tombak panjangnya dan naga sejati 3 warna terbang keluar, menabrak 20 orang itu. Blokir dia, blokir dia. Sebentar lagi, sang patriark akan bisa membunuh orang itu dan datang membantu kami. Seorang lelaki tua meraung. Mereka juga sangat terkejut. Dari mana datangnya para pemuda ini?
Mereka begitu kuat sehingga mereka tampaknya bukan prajurit kerajaan bela diri. Itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, banyak orang dari seluruh Akademi Alkimia Laut Awan sedang melihat pertempuran di langit dengan kaget. Suara mendesing. Saat Luming mengeksekusi serangan naga sejati, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul dari puncak gunung di bawah. Cahaya pedang itu sangat tajam, seolah-olah datang dari luar langit. Target pancaran pedang itu sama dengan Luming. Itu adalah para ahli dari lembaga alkimia Cloud Sea. Ledakan. Naga sejati 3 warna pertama kali bentrok dengan serangan orang-orang dari Akademi Alkimia Laut Awan. Mereka tidak pernah menyangka akan ada cahaya pedang lagi. Dia ingin bertahan, tapi dia tidak punya kekuatan. Puff, puff. Cahaya pedang itu menebas, dan 7 atau 8 raja tahap akhir terpotong menjadi 2. Formasinya rusak. Begitu formasinya rusak, medan kekuatan iblis langit Xian Yanxing meledak dan darah berceceran di mana-mana. Beberapa master lagi terbunuh. Akademi Alkimia Cloud Sea adalah tempat yang kotor dan menjijikkan. Hari ini, aku akan menghancurkannya. Sesosok melangkah ke udara dan muncul di langit. Itu adalah seorang pria muda, berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia mengenakan jubah putih dan tampan serta anggun. Datang dan bantu aku. Di sisi lain, Gu Huaxu berteriak. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia memuntahkan darah dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kalian berdua, aku serahkan sisanya padamu. Aku akan pergi membantunya. Pemuda berjubah putih berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang pria berjubah merah. Yun Luo, kamu orang tua, hari ini adalah hari kematianmu. Suara pemuda berjubah putih itu dipenuhi dengan niat membunuh. Sial, siapa kamu? Pria berjubah merah, Yun Luo, meraung. Pengawal ilahi di Tian, Li Xiaoyun, aku sudah lama menyelidiki apa yang telah dilakukan Akademi Alkimia Laut Awanmu. Kamu harus dihancurkan. Pemuda berjubah putih itu berteriak dengan dingin saat pedang Qi yang tak berujung meledak dari tangannya. Itu sangat kuat. Budidaya pemuda berjubah putih juga berada di tingkat raja tingkat puncak, namun kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Gu Huaxu, Xian Yanxing, dan yang lainnya. Li Xiaoyun. Dia berada di peringkat 943 dalam daftar 1000 talenta terbaik. Ekspresi Luming berubah. Mengenakan biaya. Ayo kita keluar bersama. Pada saat itu, seorang lelaki tua yang terjebak di medan kekuatan iblis langit sedang mencoba keluar dari pengepungan. Dengan rusaknya formasi, kekuatan mereka berkurang drastis. Saat ini, Xian Yanxing telah membunuh beberapa dari mereka. 10 orang yang tersisa sedang berjuang di medan kekuatan iblis langit, tetapi mereka tidak bisa keluar sama sekali. Sekarang, aku akan mengirimmu berangkat. Luming menusukkan tombaknya ke depan dan ratusan naga sejati 3 warna terbang keluar, menerkam para ahli dari divisi alkimia Laut Awan. Pada saat yang sama, kekuatan melahap garis keturunan 9 naga menyelimuti pihak lain melalui telapak tangan kirinya. Ini setara dengan kerjasama Luming dan Xian Yanxing. Bagaimana para raja tingkat puncak biasa bisa bertahan menghadapi hal ini? Mereka langsung terbunuh. Angsa. Tetesan esensi darah terbang ke telapak tangan kiri Luming dan dimakan oleh garis keturunan 9 naga. Xian Yanxing memandang Luming dengan rasa ingin tahu. Dia tidak tahu apa tujuan Luming melahap esensi darah. Sekarang, ayo kita bunuh orang tua itu. Luming tersenyum tipis dan tidak menjelaskan. Dia belum bisa menjelaskan garis keturunan 9 naga. Adapun 20 atau lebih cincin penyimpanan, Luming dan Xian Yanxing menyimpan semuanya. Baiklah, Xian Yanxing mengangguk. Sementara itu, Akademi Alkimia Lautan Awan sedang gempar. Para tetua paling kuat di lembaga alkimia Laut Awan semuanya telah mati. Mereka semua terbunuh. Mereka yang mengenal Luming dan Xian Yanxing bahkan lebih terkejut lagi. Nama Luming dan Xian Yanxing tidak ada dalam daftar 1000 talenta terbaik. Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Raja tingkat puncak bahkan tidak bisa melawan mereka. Yang paling menakutkan adalah Gu Huaxu. Dia juga sangat kuat. Dia masih hidup di bawah serangan leluhur lama. Era besar akan datang. Saya mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang jenius telah bermunculan dari seluruh wilayah tandus di bagian timur. Semua jenis talenta tertinggi telah muncul seperti rebung setelah hujan,
dan banyak dari mereka tidak lebih lemah dari para jenius dalam daftar 1000 talenta teratas. Ini sudah berakhir. Lembaga alkimia Cloud Sea telah menjadi sasaran monster-monster ini. Kemungkinan besar sudah berakhir. Sebaiknya kita segera pergi. Beberapa orang yang mempelajari alkimia di sini semuanya mundur jauh agar tidak terlibat. Beberapa murid dari apotek obat mujarab Yunhai juga mundur ke beberapa tempat tersembunyi untuk menonton. Jika situasinya tidak beres, mereka akan segera pergi. Sementara itu, Lu Ming dan Xian Yanxing sudah menyerang Yun Luo. Bahkan dengan Gu Huaxu dan Li Xiaoyun yang bekerja sama, mereka masih belum bisa menandingi Yun Luo, tapi mereka hampir tidak bisa menahannya. Medan kekuatan setan langit. Bahkan sebelum Xian Yanxing tiba, medan kekuatan iblis langit telah menyelimuti Yun Luo. Serangan naga sejati. Cahaya tombak yang menyilaukan berubah menjadi naga sejati 3 warna dan menerkam ke arah Yun Luo. Di saat yang sama, Gu Huaxu dan Li Xiaoyun juga melancarkan serangan balik. Ledakan, ledakan. Tubuh Yun Luo bergetar hebat saat dia mundur. Bas, bas. Li Xiaoyun dan Gu Huaxu bergerak dan menghalangi jalannya. Mereka berempat mengepung Yun Luo. Hehe, kamu sombong. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu sekarang. Gu Huaxu mencibir. Yun Luo, aku sudah menyelidiki apa yang telah dilakukan oleh institusi alkimia Cloud Sea-mu. Mulai hari ini, institusi alkimia Cloud Sea akan dihapus dari dunia. Pedang Li Xiaoyun melonjak ke langit, dan suaranya sangat dingin. Lu Ming dan Xian Yanxing tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi tatapan dingin mereka menjelaskan segalanya. Banyak orang yang terkejut. Keempat orang jenius itu akan membunuh makhluk kuat dari lautan roh hari ini. Lebih jauh lagi, Yun Luo adalah makhluk kuat di puncak alam samudera spiritual tingkat pertama. Jika dia terbunuh, itu pasti akan menjadi berita besar. Sangat jarang seorang raja membunuh lautan roh. Ini karena perbedaan antara raja dan lautan roh terlalu besar. Bahkan jika mereka berempat bergabung, itu tetap akan sangat mengejutkan. Kamu pikir kamu bisa membunuhku? Aura Yun Luo bergejolak seperti lautan saat dia mengamati sekelilingnya. Tapi hatinya luar biasa berat. Keempat orang di depannya terlalu kuat. Raja tingkat puncak yang normal akan langsung dibunuh oleh mereka. Jika dia sendirian, dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan dan membunuhnya. Namun dengan mereka berempat bekerja bersama, dia merasakan tekanan yang besar. Terutama, dia memandang Lu Ming. Lu Ming baru berada di puncak alam Raja Bela Diri tingkat 9, tapi dia sudah sangat kuat. Hal ini membuatnya gemetar ketakutan. Pertempuran keberuntungan karma akan segera dimulai. Semua orang aneh ini telah dimobilisasi. Yun Luo merasa sedikit getir. Hehe, walaupun jarang ada seorang raja yang membunuh ahli roh lautan, ada beberapa kasus dalam sejarah. Gu Huaxu mencibir dan menjilat bibirnya. Membunuh. Lu Ming tidak menyia-nyiakan kata-kata dan langsung menyerang. Dia telah melahap esensi darah dalam jumlah besar, jadi dia harus mengakhiri pertempuran sesegera mungkin dan memurnikan esensi darah. Saat Lu Ming pindah, 3 lainnya juga ikut bergerak. Masing-masing dari mereka mengeluarkan keterampilan unik mereka dan menyerang Yun Luo. Langit langsung mendidih. Serangan kekerasan tersebut menyebabkan seluruh dunia berguncang. Gumpalan energi merembes keluar dan jatuh ke tanah. Ledakan, ledakan. Setiap gumpalan ki seperti sebuah bom. Gunung dan sungai meledak, dan istana runtuh. Akademi Alkimia Laut Awan berantakan. Ayo ayo. Para murid dari institusi alkimia Yunhai berteriak dan berlari. Beberapa dari mereka terlalu lambat dan terbunuh akibat ledakan tersebut. Kelima sosok itu berubah menjadi 5 cahaya yang menyilaukan dan terlibat dalam pertarungan hidup dan mati di langit. Tapi saat ini, Yun Luo sudah benar-benar dirugikan. Sesaat kemudian, darah berceceran ke segala arah saat lengannya terpotong. Yun Luo mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan tiba-tiba, cahaya merah darah memenuhi udara. Yun Luo berubah menjadi cahaya merah darah, bergegas keluar dari pengepungan, dan dengan cepat pergi jauh. 4 bintang B kecil, tunggu saja. Aku pasti akan membalas dendam atas lenganku yang patah. Suaranya bergemuruh dan bergema di antara langit dan bumi, tapi dia sudah pergi jauh. Yun Luo telah melarikan diri. Sayang sekali, dia lolos. Li Xiaoyun menghela nafas. Ekspresi Lu Ming tenang.
Mereka berempat tidak memiliki keuntungan besar dibandingkan Yun Luo sejak awal. Tidak mudah membunuhnya. Sudah cukup baik bahwa mereka bisa meninggalkannya dengan tangan dan melukai vitalitasnya. Hehe, kalau pihak lain tidak mati, dia pasti akan membalas dendam. Aku tidak akan menemanimu. Gu Huaksu mencibir. Dia memandang Lu Ming dan Xian Yanxing sebelum sosoknya melintas dan menghilang ke cakrawala. Mata Lu Ming berkedip. Orang ini berhati-hati. Dia segera pergi setelah pertempuran selesai. Dia kemungkinan besar takut Lu Ming dan Xian Yanxing akan mendapat masalah dengannya. Sejujurnya, Lu Ming tidak keberatan menyingkirkannya jika dia punya kesempatan. Gu Huaksu memberi Lu Ming perasaan yang sangat berbahaya. Bolehkah aku tahu bagaimana aku harus memanggil kalian berdua? Li Xiaoyun menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming dan Xian Yanxing dan tersenyum. Lu Ming, Xian Yanxing. Lu Ming dan Xian Yanxing menjawab. Lu Ming, Xian Yanxing. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tampaknya kita telah benar-benar memasuki era keemasan dengan kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya. Jika daftar 1000 talenta terbaik disusun ulang, saya ragu saya akan tersingkir darinya. Li Xiaoyun berkata sambil tersenyum pahit. Lu Ming dan Xian Yanxing tampak seperti berusia 20-an, tetapi mereka memiliki kultivasi dan kekuatan tempur yang luar biasa. Dia terkejut. Saudara Li terlalu rendah hati. Saya pernah mendengar nama besar saudara Li seperti Guntur. Lu Ming bersikap sopan. Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu datang ke sini untuk pergi ke samudera astral yang kacau juga? Li Xiaoyun bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Dia tidak menyembunyikan apapun. Pertempuran Kismet semakin dekat. Sekarang, banyak orang jenius telah dimobilisasi. Sejauh yang saya tahu, banyak orang jenius yang memasuki samudera astral yang kacau baru-baru ini untuk melatih diri mereka sendiri. Setelah aku menyelesaikan urusan Akademi Alkimia Lautan Awan, aku juga berencana pergi ke samudera astral yang kacau untuk berpetualang. Li Xiaoyun berkata sambil tersenyum. Oh, Lu Ming mengangguk. Memang benar, lautan astral yang kacau balau sangatlah kacau. Ini adalah tempat yang tidak masuk akal di mana orang dapat menyerang Anda kapan saja. Tidak ada kekurangan pertarungan hidup dan mati di sana. Dalam lingkungan seperti itu, memang mungkin bagi seseorang untuk terus berkembang dan melakukan terobosan. Karena jika dia tidak menerobos, kemungkinan besar dia akan mati. Itu normal bagi banyak orang jenius untuk memasukinya untuk berlatih. Lu Ming mau tidak mau menantikannya. Li Xiaoyun menduduki peringkat ke-943 dalam daftar 1000 talenta teratas, yang puluhan tempat lebih tinggi dari planet Sein. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada kekuatan planet Sein. Li Xiaoyun bisa dengan mudah mengalahkan Sein Starlight. Dia hanya beberapa lusin peringkat lebih tinggi dan dia sudah sangat kuat. Seberapa kuatkah para jenius yang berperingkat lebih tinggi itu? Belum lagi para jenius yang telah mencapai ranah lautan jiwa, pasti ada banyak jenius yang lebih kuat dari Li Xiaoyun di ranah Raja Bela Diri. Lu Ming sangat ingin bertemu mereka. Saudara Li, kalau begitu kita pergi dulu. Kata Lu Ming. Dia sedang terburu-buru mencari tempat untuk memurnikan esensi darah. Baiklah, kalau kita bertemu lagi, kita harus minum yang enak. Li Xiaoyun berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Lu Ming mengangguk dan pergi bersama Xian Yanxing. Bas. Setelah Lu Ming dan Xian Yanxing pergi, dua sosok muncul di samping Li Xiaoyun dan membungkuk, Tuan Muda. Kirim berita ke Istana Surgawi Surga Empirean di wilayah Yunfeng dan minta seseorang untuk menangani institusi alkimia Laut Awan ini. Menggunakan ki darah bawaan untuk memurnikan pil adalah cara yang jahat dan tidak benar. Li Xiaoyun berkata dengan dingin. Ya, kedua lelaki tua itu membungkuk. Lu Ming dan Xian Yanxing terbang ke barat. Setelah terbang ratusan ribu mil, mereka mendarat di pegunungan. Keduanya berencana untuk berkultivasi dalam pengasingan di sini untuk sementara waktu. Xian Yanxing ingin menggunakan buah iblis surgawi untuk mengolah medan kekuatan iblis surgawi, sementara Lu Ming ingin memurnikan esensi darahnya. Dan, bantu kami menjaga area ini. Kata Lu Ming. 10 ramuan spiritual tingkat 5. Dandan menuntut harga selangit. 2, atau tidak satu pun, Lu Ming melemparkannya 2.
Aku, Dandan tidak berdaya dan hanya bisa mengambil 2 ramuan spiritual untuk dijaga di sampingnya. Xian Yanxing duduk bersila, mengeluarkan buah iblis surgawi, dan mulai berkultivasi. Lu Ming sedang duduk bersila 100 meter jauhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam garis keturunan 9 naga, sejumlah besar esensi darah sedang dimurnikan. Kali ini, dia telah memperoleh esensi darah dari lebih dari 20 tingkatan Raja Akhir, termasuk 8 tingkatan Raja tingkat puncak. Esensi darahnya terlalu kaya. 9 garis keturunan naga telah terakumulasi hingga tingkat tertentu, mencapai batas garis keturunan Raja tingkat ke-7. Kali ini, ia menerobos secara langsung. 8 cakra perak menyala dan menghilang. 9 garis keturunan naga telah maju ke alam Raja tingkat 8. Untungnya, Xian Yanxing juga berada dalam pengasingan, jika tidak, rahangnya akan ternganga. Garis keturunan 9 naga, kenapa terdengar begitu familiar? Aku tidak ingat. Tak jauh dari situ, Dandan bergumam sambil menggerogoti ramuan roh. Mari kita lihat apakah saya memiliki cukup kristal roh tingkat tertinggi. Jika aku punya cukup uang, aku bisa menerobos ke alam Raja tingkat puncak. Lebih dari 10 cincin penyimpanan muncul di tangan Lu Ming. Lu Min dan Xian Yanxing masing-masing mengambil 12 cincin penyimpanan dari 20 raja dari institusi alkimia Laut Awan. Pikiran Lu Ming tenggelam ke dalamnya dan dia mengumpulkan semua kristal spiritual kelas atas bersama-sama. Setelah beberapa saat, Lu Ming menunjukkan ekspresi gembira. Seperti yang diharapkan dari cincin penyimpanan raja tahap akhir puncak, itu terlalu kaya. Ada lebih dari 80 juta kristal spiritual tertinggi di 12 cincin penyimpanan. 80 juta sungguh menakutkan. Alkimia benar-benar menghasilkan keuntungan besar. Lu Ming menghela nafas dalam hati. Selain itu, orang-orang di lembaga alkimia Laut Awan memanfaatkan metode brutal ki darah bawaan bayi untuk memurnikan pil dan mendapatkan keuntungan. Secara alami, mereka mendapatkan lebih banyak kristal roh tingkat tertinggi. Raja tingkat puncak normal dan raja tahap akhir tidak sekaya ini. Lu Ming memperkirakan bahwa cincin penyimpanan Yun Luo pasti memiliki lebih banyak kristal spiritual kelas atas. Sayangnya dia berhasil lolos. Ini lebih dari cukup untuk menembus level raja tingkat puncak. Lu Ming memandang Xian Yanxing setelah dia selesai memilah kristal roh kualitas terbaik. Pada saat ini, medan gaya tak kasat mata terpancar dari tubuh Xian Yanxing, meliputi radius 100 meter. Ia bergetar terus-menerus dan menyusut. Xian Yanxing memegang buah iblis surgawi di tangannya. Buahnya bersinar dan gumpalan cahaya diserap oleh Xian Yanxing. Tampaknya kultivasi Xian Yanxing tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Dengan satu pemikiran, tubuh Lu Ming menghilang dan dia memasuki kuil tertinggi. Terobosan berikutnya akan menimbulkan keributan besar. Jika mereka berada di luar, Xian Yanxing kemungkinan besar akan diberitahu. Ayo mulai. Dengan lambaian tangannya, tumpukan besar kristal spiritual kelas atas muncul. Totalnya ada 1 juta keping. Bang, bang. 1 juta kristal spiritual tertinggi meledak dan berubah menjadi ki spiritual yang sangat kaya. 9 garis keturunan naga muncul. Setelah mencapai tingkat ke-8 dari tingkat raja, tubuh 9 garis keturunan naga tampaknya menjadi lebih besar. Tubuhnya berkelok-kelok, dan sisiknya padat. Itu menjadi semakin seperti naga sejati yang legendaris. Dia membuka mulutnya dan menarik napas. Kekuatan melahap yang mengerikan meledak. Energi dari 1 juta keping kristal roh kelas atas dikerumuni ke dalam garis keturunan 9 naga. Lu Ming menyebarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan mulai berkultivasi. Menerobos ke tingkat raja tingkat puncak membutuhkan energi dalam jumlah yang sangat besar, dan dia harus memadatkan pusaran ki-nya hingga ekstrim sebagai persiapan untuk menerobos ke alam laut roh. Oleh karena itu, dia membutuhkan banyak kristal spiritual tertinggi. Kekuatan melahap dan memurnikan garis keturunan 9 naga telah meningkat beberapa kali lipat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memurnikan 1 juta keping kristal roh kelas atas. Lu Ming mengeluarkan 1 juta lagi. Begitu saja, 1 juta diikuti jutaan lainnya. Energi tak berujung terakumulasi. Setelah Lu Ming memurnikan 18 juta keping kristal roh kelas atas, topan ki di dantiannya akhirnya mencapai tahap yang sangat kental. Itu seperti cairan yang berputar, seperti mata laut. Pada saat ini,
Aura kuat muncul dari tubuh Luming. Dia telah berhasil menembus level Raja tingkat puncak. Ledakan, ledakan, ledakan. Mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya, inti esensialnya melonjak dan mengalir. Luming merasa kekuatan inti esensialnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, kekuatan tempur Luming juga meningkat pesat. Luming membuka matanya dan menunjukkan senyuman puas. Raja tingkat puncak dianggap berdiri di puncak tingkatan raja. Langkah selanjutnya adalah membuka lautan roh dan melangkah ke alam lautan roh. Namun, langkah ini tidaklah mudah. Pertama-tama, seseorang harus memahami maksud alam langit dan bumi hingga tingkat kedua. Tanpa alam surga dan bumi tingkat kedua, mencoba menerobos ke lautan alam jiwa hanya akan menyebabkan kematian. Baru sehari sejak saya memurnikan begitu banyak kristal roh kelas atas. Mari kita pergi dan melihat betapa sedikit kemajuan yang dicapai King. Dengan satu pemikiran, Luming meninggalkan kuil tertinggi. Bas. Dan EBSCP, wus. Begitu Luming muncul, dia merasakan medan kekuatan yang kuat melonjak dan tubuhnya berada di bawah tekanan yang sangat besar. Luming bergerak dan mundur beberapa ratus meter sebelum tekanannya hilang. Buah iblis di tangan Xian Yanxing telah menghilang. Rambut panjangnya beterbangan di udara, dan sekuntum bunga teratai melayang di atas kepalanya. Seorang wanita cantik sedang duduk bersila di atas bunga teratai. Medan kekuatan yang kuat terpancar dari tubuh Xian Yanxing. Ini tidak sederhana, ini tidak sederhana. Dandan mengelilingi Xian Yanxing, matanya melihat ke sekeliling saat dia dengan hati-hati mengukur Xian Yanxing. 8 jam kemudian, medan gaya di sekitarnya tiba-tiba menyusut dan menghilang ke dalam tubuh Xian Yanxing. Saat ini, Xian Yanxing membuka matanya. King kecil, bagaimana kabarnya? Apakah kamu menerobos medan kekuatan iblis langit? Luming berjalan mendekat dan tersenyum. Tentu saja. Bagaimana itu? Anda ingin menguji kekuatannya? Bibir Xian Yanxing membentuk senyuman licik. Dia menatap Luming dengan niat buruk. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu berhasil menerobos. Maka kamu akan kecewa lagi. Luming tersenyum percaya diri. Ah, benarkah? Kalau begitu aku harus mencobanya. Xian Yanxing tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, dia menekankan telapak tangannya ke depan. Bas! Medan kekuatan yang sangat kuat meledak dan menyelimuti Luming dalam sekejap. Seolah-olah sebuah gunung agung menekannya. Sangat kuat. Dia beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Mata Luming menunjukkan sedikit keterkejutan. Ledakan. Saat berikutnya, aura kuat keluar dari tubuh Luming. Dia mengedarkan inti esensialnya dan mengumpulkan 3 jenis alam surga dan bumi, membuka kekuatan medan kekuatan iblis. Kamu telah membuat terobosan dalam kultivasimu. Xian Yanxing berseru kaget. Tentu saja, Anda sudah menerobos, jadi bagaimana saya tidak bisa? Lu Ming terkekeh. Tepat pada waktunya, kehancuran terhenti. Memotong. Xian Yanxing berteriak dan mengatupkan kedua telapak tangannya. Kekuatan pemotongan yang mengerikan meledak dari medan kekuatan iblis langit. Kekuatan pemotongan ini dibentuk oleh keinginan kehancuran dan medan kekuatan iblis langit. Itu sangat tajam bahkan senjata spiritual tingkat kelima pun akan terpotong. Di tangan Luming, tombak panjang dipadatkan dari esensi vital. Dengan ujung tombak sebagai pusatnya, tombak panjang itu berputar dengan cepat seperti mata bor dan mengebor ke arah Xian Yanxing. Bang! Bang! Dengan ledakan yang keras, domain di depannya rusak. Luming melangkah maju dan menghindari serangan Xian Yanxing. Jika dia ingin mengalahkan Xian Yanxing, hal pertama yang harus dia lakukan adalah segera keluar dari domain dan menyerang Xian Yanxing. King kecil, aku akan memberimu hadiah setelah aku menjatuhkanmu. Tatapan Luming menyapu tubuh Xian Yanxing. Kamu ingin menjatuhkanku? Bermimpilah. Xian Yanxing berteriak saat darah meridiannya meledak. Tangan halusnya menekan lagi. Sebuah lengan indah terbentuk dari udara tipis dan menamparkan Luming. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan menyapu Luming seperti lautan badai. Mata Luming berkedip. Dia tidak berani gegabah. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan seekor naga besar berwarna 3 menerkam, bertabrakan dengan telapak tangan yang indah. Ledakan. Tanah bergetar hebat, dan medannya naik dan turun. Energi kekerasan melanda segala arah. Tubuh Luming sedikit gemetar dan dia mundur 3 langkah. Xian Yanxing juga mundur 3 langkah.
Mereka sama-sama cocok. Mata Lu Ming berbinar. Saat dia hendak mengaktifkan meridian darahnya untuk melawan Xian Yanxing menarik kembali medan kekuatan iblisnya dan berkata, tidak ada lagi pertempuran, tidak ada lagi pertempuran, hari ini dianggap seri. Kamu tidak berkelahi. Lu Ming agak terdiam. Selain hal-hal lain, Xian Yanxing adalah lawan yang baik. Lu Ming hendak mengaktifkan meridian darahnya dan bertarung sekuat tenaga, tapi Xian Yanxing berhenti. Huff, kamu laki-laki, tapi kamu bertengkar dengan seorang gadis kecil. Dan kamu sangat serius. Betapa remehnya. Siapa yang ingin bertarung denganmu? Bibir, Xian Yanxing membentuk senyuman saat dia memandang Lu Ming dengan jijik.